Sesuai sama yang kita sudah tunggu-tunggu dari 2 minggu yang lalu, kita akan melanjutkan membahas mengenai YouTube, mengenai bagaimana memaksimalkan channel YouTube kita sehingga bisa mendatangkan closingan-closingan. Dan hari ini kita masuk ke materi yang intermediate setelah sebelumnya di 2 minggu lalu kita belajar bagaimana meng-create channel YouTube kita sendiri, lalu kita sudah belajar juga bagaimana cara mendownload video orang lain, kemudian mengedit video tersebut, memotong-motong video tersebut dan menjahit-jahitnya jadi satu, kemudian menambahkan watermark, save, kemudian kita upload sebagai video kita sendiri. Itu sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi, terutama mengenai SEO-nya. Nah, tapi sebelum masuk mengenai SEO, buat teman-teman yang belum tahu, SEO adalah Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari. Tujuannya adalah ketika kita mengupload video-video dan ada orang yang mencari video tertentu, maka video kita lah yang muncul di pencarian atas-atas atau di pencarian pertama. Itu tujuannya supaya video kita mudah ditemukan orang sehingga dapat closingannya lebih banyak. Nah, sebelum kita masuk secara detail mengenai SEO, belum apa-apa udah bahasa baru ya, SEO ya. Pantesan disuruh makan Biomelt dulu 2. Sebelum masuk ke situ, aku mau remind dulu, seperti ketika kita meng-create Facebook page, ketika kita meng-create Instagram, ketika kita meng-create toko, atau apapun itu, maka yang pertama kita harus tahu dulu tujuannya. Maka ketika kita meng-create sebuah YouTube channel, kita harus mengeset dulu kita punya channel goal itu untuk apa. Jadi, channel goal itu nggak bisa sembarangan gitu ya, nggak bisa hari ini saya posting resep masakan, besok saya posting anak saya belajar nyanyi, besok saya posting opa oma saya lagi diajak jalan-jalan, besok lagi saya posting mengenai produk BioGreen. Kalau kayak gitu, itu audiensnya akan bingung dan kita tidak punya subscriber yang setia, yang mau ngikutin terus perkembangan channel kita. Karena mereka sendiri akan ngerasa ini channel ini maunya apa sih, nggak jelas gitu ya. Jadi kita harus menentukan channel goal tersebut. Channel goal dari channel kita. Goalnya apa? Oke. Yang namanya goal ini harus terukur. Jadi ada tenggat waktunya. Kayak kita bikin goal setting untuk ACE gitu ya, pengen mendapatkan world pool level berapa, atau pengen mendapatkan peringkat leadership yang mana. Jadi ada rentang waktunya. Contoh, ketika sekarang kita mulai deh, kita anggap November 2020, maka goal kita sampai akhir tahun, jadi kan punya 2 bulan ya, selama November dan Desember sampai akhir tahun ini, kita sudah mendapatkan apa dari channel tersebut. Jadi udah ada hasilnya, teman-teman. Bukan cuma sekedar proses, kerjaan doang, ngupload, tapi tidak ada hasilnya. Kita pengen hasilnya apa dari kita investasi waktu, investasi otak juga, meres otak buat yang baru-baru. Investasi kita itu harus mendapatkan hasil. Hasilnya apa yang kita harapkan? Contoh aja ya. Nah, teman-teman bisa set goal-nya masing-masing. Nah, ini aku bikin contoh, misalnya start di November, pengen dapetin 8 leads. 8 leads itu maksudnya 8 orang yang nanya, yang WhatsApp ke kita. Mengenai misalnya produk BioGreen, kalau teman-teman fokus postingnya mengenai produk-produk BioGreen. Jadi, sebulanan posting video, dapat apa? Dapat 8 orang yang WA kita nanya. Tujuannya itu, contoh. Ini channel goal. Jadi, teman-teman, di catatan pertama hari ini, di kertasnya atau buku tulisannya masing-masing, dicatat ya, goalnya apa? Bulan November pengen dapat apa dari YouTube channelnya? Udah belum, teman-teman? Masih mikir nih kayaknya. Cierna biasa paling cepat. Loading. Iya, lagi ngatur. Cierna goalnya bulan November pengen dapat apa, Ci, dari YouTube? Dapat orang yang ini nih, leader baru lah, Luz. Pengen dapat leader baru. Oke. Tujuannya pengen dapat berapa leader baru, Ci? At least 2. At least 2 leader baru. Oke, itu yang dicatat, Ci. Karena kita menentukan goal itu harus ada angkanya yang fix ya. Kita ekspektasinya apa? Misalnya Cierna pengen mendapatkan 2 leader baru. Oke, good. Nah, untuk mendapatkan 2 leader baru, tentunya closingannya harus lebih dari 2 kan? Karena kalau closingnya 2,
besar kemungkinannya dua-dua itu user, bukan leader. Jadi mungkin closingnya harus 10. Nah, kalau mau closing 10, leads-nya mesti dapat berapa? Mungkin 50 leads, gitu. Mungkinkah itu terjadi di awal-awal? Sangat mungkin, tergantung dari konten kita. Tergantung dari apa yang kita sampaikan di dalam video-video tersebut, dan nanti ada yang namanya call to action-nya ya. Jadi, oke, pertama, kita tulis dulu goal-nya masing-masing. Nah, oke, tadi Ci Erna tujuannya pengen dapat 2 leader baru. Sekarang aku mau tanya Koyung. Koyung goal-nya apa, Koyung? November. Pengen dapat apa dari YouTube? Mungkin bukan, kalau saya sih, karena kalau baru bikin ya yang Biogreen dan Mogotnya, jadi bukan pengen dapat apanya dulu. Yang penting saya bisa konsisten posting videonya. Okay. Nah, sekarang kan kayaknya saya kebanyakan excuse nih. Sekarang aja baru 1 doang nih, Luz. Iya, aku lihat tadi barusan. Itu yang makanya nih, ini cita-cita dari kemarin udah nih, tapi seharian full, ya kebanyakan excuse lah, Luz. Nah lo, konsisten, ya paling nggak ada 10-15 video dulu lah. Gitu. Oke, boleh. Goalnya boleh, bulan November punya 10-15 video. Boleh. Atau sini aja, minimal 10 video. Oke. Minimal 10 video. Oke, boleh. Bukannya tidak boleh kalau goalnya seperti itu. Cuma kalau aku melakukan sesuatu, udah capek-capek, pengen dapat sesuatu nih. Dasar nggak mau rugi ya, pengen langsung dapat closingan. Boleh. Jadi teman-teman tulis sendiri masing-masing goalnya. Nah, di November pengen dapat apa, di Desember pengen dapat apa. Sehingga 2 bulan ini ngerjain YouTube, ada hasilnya. Bukan cuma capek doang, ada hasilnya. Kalau kita udah diniatin pengen dapat hasilnya itu, law of attraction pasti dapat. Kalau kita cuma, oke lah, yang penting gue kerjain aja dulu sebisa gue, yang penting kayak gitu. Nah, karena kita tidak meng-attract untuk mendapatkan closingan, magnetnya nggak kuat, maka closingannya bisa jadi nggak dapat. Tapi kita ya memang lakukan sebisa-bisanya yang kita mampu gitu. It's okay, up to you. Cuma kalau aku rekomendasi, kalau memang pengen dapat sesuatu, set the goal. Set goal-nya dari awal. Nah, itu sampai akhir 2020, berarti dalam 2 bulan ini aja ya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanya dulu? Bu Nala, goal-nya apa Bu Nala? Untuk channelnya? Waduh. Belum kepikir. Nanti deh, Mbak. Oke. Pokoknya ditulis dulu deh, bikin goal untuk November sama untuk Desember. Oke. Siapa yang cepat ya? Pak Yandri deh, Pak Yandri cepat nih biasanya. Pak Yandri, goalnya apa Pak Yandri? Wah, 10 leads, 2 leader. Oke, great. 10 lead, 2 leader. Nice. Aku lanjutkan kalau gitu. Ini masih belum ada yang nanya. Kalau belum ada yang nanya, aku asumsinya masih bisa ngikutin dan aku jalan terus ya. Nah, goal itu tadi kita baru bahas sampai 2 bulan, sampai akhir 2020. Dan kita juga perlu punya visi bahwa channel itu nantinya akan dibawa kemana. Misalnya, setelah 1 tahun punya 1.000 subscriber, punya 4.000 jam tayang, bisa dimonetisasi, bisa dapat AdSense dari Google, boleh. Dulu aku goal-nya seperti itu. Kerjain 1 tahun, udah bisa dapat AdSense, dan itu udah tercapai. Tepat 1 tahun, AdSense masuk. Terus, misalnya apalagi, bukan cuma AdSense doang, tapi closingannya tambah banyak. Misalnya setelah 1 tahun, kita sudah bisa mengenerate 200 lead. Ada 200 prospek yang nanya-nanya kita, dan menghasilkan akhirnya 50 closing nih. Dapat 50 member baru. Dari 50 member baru yang kita take care, yang kita follow up, kita how to start, kita dampingi untuk 3-way call dan lain-lain, dari 50 member baru ini terciptalah 10 orang networker baru. Nah, dapat 10 networker baru tuh enak banget loh. Kalau apalagi kalau teman-teman udah ngerjain bisnis ini selama beberapa tahun. Kayak aku kerjain bisnis ini, hari ini tepat 6 tahun. Yeay! 2 November. Happy birthday. Tahun. Tepat 6 tahun. 6 tahun kerjain Biogreen, daftar namanya abis. Teman kuliahnya udah tahu semua, teman SMA-nya udah tahu semua. Pokoknya lingkungan aku, teman Facebook, teman IG aku udah tahu kalau aku kerjain Biogreen. Jadi kalau suruh bikin daftar nama lagi, merospek lagi, itu udah mulai menipis daftar namanya. So, dengan menggunakan channel YouTube seperti ini, kita benar-benar bisa menjangkau orang-orang yang even kita nggak kenal. Ya. Itu yang bisa kita jadikan visi. At least
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Jadi channel ini kita bukan cuma sekarang kita upload 10-15 video dan kita bye-bye, belum tentu dapat hasilnya, tapi kita memang kayak kayak punya bisnis online gitu. Jadi kita memang bikin channel ini grow dan terus menghasilkan. Jadi memang harus di take care terus ini supaya hasilnya juga gede. Nah, ini yang pertama harus punya channel goal. Pengen dapetin apa dari channel tersebut.